Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun anggota sekaligus pemateri pada kelompok ini yaitu yang pertama Egi Rahayu, yang kedua Erina Susilawanti, dan yang ketiga yaitu Gebrina Syarifah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu sikap yang biasa dilakukan secara pribadi, bisa dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Dalam bahasa, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yang berarti buruk, busuk, ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Di dalam Kamus Besar KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara atau perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi di negara lain, korupsi juga disebut sebagai bakhes menurut India dan legai menurut Filipina. Tetapi menurut UNCAC, korupsi yaitu penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Dari berbagai sumber yang berbeda, dari korupsi itu intinya adalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang berpusat kepada jabatan publik, yang kedua yaitu berpusat pada pasar, yang ketiga yaitu pada kepentingan publik. Faktor pendorong terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor perilaku individu. Kita lihat dari sudut pandang pelaku korupsi. Mereka melangsungkan korupsi itu mereka dengan tindakannya itu bisa berupa dorongan internal di dalam bentuk kemauannya sendiri dalam keadaan sadar. Nah, seseorang akan termotivasi untuk korupsi itu karena sifat rakus yang dimilikinya, berkurangnya agama, dan juga di dalam dirinya kurangnya etika. Namun menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu dilakukan karena kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini juga sangat berpengaruh karena biasanya para pejabat itu melakukan korupsi karena tuntunan dari istri, atau bisa juga kemungkinan dirinya yang terlalu berlebihan. Maka dari itu peran keluarga itu sangat penting bagi tindakan korupsi tersebut. Peran keluarga memiliki dua sisi positif, di mana keluarga akan menjadi pendorong untuk korupsi itu. Di mana keluarga menjadi pendorong untuk korupsi itu akan berada di sisi negatif. Sedangkan jika keluarga berada pada sisi positif itu, apabila keluarga bisa menjadi benteng menjadi benteng tindakan korupsi. Nah, yang ketiga ada dari faktor pendidikan. Korupsi ini juga biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang sangat tinggi, yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Seperti yang dikatakan Kat dan Hans, bahwasannya peran akademis ini biasanya mereka akan melakukan persiapan terlebih dahulu serta perhitungan yang sangat cermat sehingga mereka bisa memanipulasi hukum dan tidak dapat terdeteksi.
Nah, yang terakhir ada sikap kerja. Faktor dari sikap kerjanya. Korupsi ini juga bisa datang di dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan. Si koruptor ini berharap semua yang dikerjakan itu harus bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Fenomena terjadinya korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang. 1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. 2. Institusi politik yang masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi, sosial, agama, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. 3. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya terjadi runtuhan politik. Peristiwa sebagai berikut. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian atau ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik. Munculnya kepemimpinan yang mendepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Pengembangan pendidikan anti korupsi dan tujuannya. Pengembangan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Karena pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap anti korupsi pada peserta didik, hal yang dinyatakan oleh Dharma secara umum. Tujuannya pendidikan anti korupsi adalah 1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. 2. Pengubahan perspektif dan sikap terhadap korupsi. 3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan anti korupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan, nilai akan tetapi tetap meliputi 3 ranah pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yang mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Ini ada tujuan pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspeknya. Yang kedua, ada pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, ada pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Baik, selanjutnya yaitu langkah yang bisa dilakukan dalam pendidikan anti korupsi. Jadi, agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam pendidikan anti korupsi. Di antaranya yang pertama, melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu, siswa harus diberitahu tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Yang kedua, memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel di mana siswa bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru. Yang ketiga, tidak
begitu terfokus pada temuan fakta seperti berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang negara yang hilang di korupsi per tahun, atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi dan sebagainya. Hal itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu siswa menemukan sumber informasi seperti bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih, dan sebagainya. Dan yang terakhir, melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu tentang peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peranan penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu ada intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Nah, dalam konteks gerakan anti korupsi ini, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, yang kedua mampu menyuarakan kepentingan rakyat, yang ketiga mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, yang keempat mampu menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.